Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 7. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat kemunculan meteor yang jatuh dari langit ke hutan itu, kemudian Suiguo tua pun mengingat kata-kata dari Tathagata. Yang saat itu, Tathagata mengatakan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, dan setelah itu akan ada serangkaian hukum yang bahkan dewa tidak dapat memecahkannya. Ketika seseorang sudah tidak ada debu dan juga kotoran di tubuhnya, maka dia akan kembali ke dunia dan akan menjalani kehidupan selanjutnya. Suiguo pun juga masih ingat apa yang diucapkan oleh Laozu sebelum menghilang. Pada saat itu Laozu juga berkata, "Lebih baik aku menjadi monyet karena aku menyukai hal ini." Mengingat kejadian itu, Suiguo pun masih percaya di dalam hatinya bahwa kemunculan meteor yang ada di tempat ini masih terkait dengan hal itu. Dan tiba-tiba saja, batu meteor yang berada di hadapan dari Suiguo meledak dengan sangat keras. Dan dari dalam batu yang meledak, perlahan muncul sebuah ekor, yang kemudian terlihatlah seorang manusia yang mirip seperti seekor kera. Manusia kera yang baru saja muncul dari dalam batu. Dia merasa bahwa kepalanya sangat pusing, dan dia juga merasa bahwa tidurnya sudah terlalu lama. Asap-asap yang keluar dari ledakan itu terlihat bahwa itu adalah ingatan masa lalunya. Manusia kera itu pun kemudian menangkap asap-asap itu dan dia pun memakannya. Tapi dia tidak dapat menangkap begitu banyak asap yang ada di depannya, sehingga ingatan dari masa lalunya tidak bisa kembali pulih ke dalam ingatannya. Dan dengan cepat, asap itu pun kemudian menghilang. Manusia kera yang baru saja muncul, dia menangkap satu asap dan memukulkan pada tubuhnya. Dan kini, sebuah kostum yang sangat keren menempel di tubuhnya yang telanjang. Dia pun mengatakan bahwa ini jauh lebih baik daripada tidak berpakaian sama sekali. Dan dia adalah Sun Wukong. Sun Wukong pun kemudian melirik ke seorang nenek tua yang berada di belakangnya. Dan Sun Wukong menyapa nenek itu. "Siapa kamu? Kenapa dari tadi kamu melihatku seperti itu?" Suiguo pun menjawab perkataan dari Sun Wukong. "Aku adalah nenek penyihir dari suku manusia yang berada di kaki gunung. Karena aku melihat sebuah tanda dari langit, aku pun datang ke tempat ini." Sun Wukong kembali bertanya, "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Suiguo tua juga menjawabnya, "Benar, aku menemukan sesuatu dan itu adalah dirimu. Kamu baru saja lahir dari dalam batu." Sun Wukong pun memegang dahinya lalu mengatakan, "Benarkah? Aku baru saja lahir. Tapi kenapa ini sedikit aneh ya? Sepertinya aku tahu banyak hal di dunia ini dan aku memiliki kesan yang tidak bisa kujelaskan." Tiba-tiba saja tubuh dari Suiguo tua kini telah berubah menjadi Suiguo muda. Kemudian Suiguo pun kembali berkata pada Sun Wukong, "Aku dulu kenal monyet batu seperti dirimu. Dia sangat kuat sejak dia lahir dan dia juga tahu banyak hal. Dan tentu saja kamu akan merasakan hal itu." Sun Wukong pun kemudian bertanya pada Suiguo, "Apakah ada monyet batu lain di tempat ini? Apakah dia sama dengan diriku? Bahwa aku menemuinya?" Suiguo pun menjawab, "Tidak. Dia sudah mati 60 tahun yang lalu." Kemudian Sun Wukong berdiri dan dia berkata pada Suiguo, "Orang yang sudah mati begitu lama, itu tidak ada hubungannya denganku. Sangat membosankan." Kemudian Suiguo pun tersenyum dan dirinya melanjutkan kata-katanya, "Tidak, mungkin saja itu ada, tapi kamu tidak mengetahuinya." Suiguo mengatakan hal itu karena dia percaya bahwa monyet batu yang ada di depannya ini adalah temannya Laozu, si monyet raksasa yang dekat dengan dirinya 60 tahun lalu.
Pada saat mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja segerombolan monyet putih muncul di tempat itu. Monyet-monyet putih itu pun kemudian mengepung Suiguo dan juga Sun Wukong, dan mereka berteriak agar Sun Wukong dan Suiguo segera meninggalkan tempat ini. Sun Wukong pun mulai bicara pada monyet putih, "Kenapa kalian berteriak padaku?" Dan Suiguo juga menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Karena kamu adalah kera asing dan mereka cemburu serta takut pada dirimu." Monyet-monyet putih itu pun terus saja meneriaki Sun Wukong. Sun Wukong yang merasa jengkel, dirinya pun kembali berteriak pada monyet putih. Tapi kali ini monyet putih pun tidak hanya berteriak saja. Mereka kemudian mengambil batu dan melempari Sun Wukong serta Suiguo. Sun Wukong yang tidak ingin Suiguo terluka akibat lemparan batu dari monyet putih, dirinya pun menggunakan tubuhnya untuk melindungi Suiguo. Dan saat ini tubuh dari Suiguo dan Sun Wukong mereka sangat dekat, dan Suiguo dia merasakan hal ini mirip dengan Lao Zu yang telah melindunginya. Tatapan mata dari Sun Wukong pun juga mirip dengan Lao Zu. Kemudian Sun Wukong mulai berbicara, "Hai monyet putih, jika aku telah menunjukkan kemarahanku, kalian semua pasti akan menyesal." Tapi tiba-tiba saja salah satu batu yang besar mengenai kepala dari Sun Wukong. Akibat lemparan keras itu pun, kali ini Sun Wukong pun pingsan. Hal itu membuat panik Suiguo. Setelah Sun Wukong pingsan, monyet putih kembali datang pada mereka. Dan kali ini, monyet putih pun akan segera mengeroyok mereka. Suiguo pun kembali menjadi nenek tua, dan dirinya pun kali ini berteriak minta tolong. Dan tiba-tiba saja, seseorang pun muncul lalu berteriak, "Berhenti kalian semua!" Yang ternyata, seseorang yang berteriak itu adalah seekor monyet putih raksasa dengan seorang manusia dan juga monyet putih yang lainnya. Monyet putih raksasa kemudian mengatakan, "Kenapa kalian bermain-main di tempat ini? Kami kera putih tidak akan membunuh kera lain begitu saja." Ternyata monyet putih raksasa itu adalah Raja Monyet Putih, dan sang raja mulai mengatakan, "Mari kita cari tahu situasinya lebih dulu." Raja Kera Putih datang ke tempat itu dengan anaknya yang bernama Xiao Liu. Raja Kera Putih yang mengenali bau di tubuh dari Suiguo kemudian bertanya, "Hei manusia, kenapa kamu memiliki bau dari kita? Apakah kamu berasal dari suku yang ada di bawah gunung?" Suiguo pun menjawabnya bahwa itu adalah benar dan mereka dilindungi oleh Kera Putih. Raja Kera Putih pun kemudian mendekatkan mukanya pada Suiguo lalu mengatakan, "Bagian bawah gunung adalah tempat tinggal kalian dan puncak gunung ini adalah tempat kita. Kenapa kamu sampai di tempat ini?" Suiguo pun menjawab perkataan dari Raja Kera Putih bahwa dirinya ke tempat ini adalah untuk mencari kera batu yang baru saja lahir dari sebuah batu. Raja Kera Putih pun memegang ekor Sun Wukong dan mengangkatnya. Lalu Raja Kera Putih berkata, "Apakah dia adalah tanda yang baru saja muncul?" Dan Xiao Liu juga berkata, "Dia mungkin saja berbahaya bagi kera putih kita." Suiguo pun membela Sun Wukong bahwa itu tidak akan membahayakan siapapun. Raja Kera Putih lalu melempar Sun Wukong pada anak buahnya untuk segera dibawa kembali ke tempatnya, dan mereka akan membuat keputusan setelah mereka sampai di pohon induk tempat tinggal mereka. Suiguo dan Sun Wukong kemudian dibawa pergi dari tempat itu. Kita berpindah ke perkampungan dari Suiguo. Saat ini para penyusup telah menyerbu tempat mereka. Di depan api unggun, rakyat dari klan Suiguo mereka panik karena Suiguo tiba-tiba saja pergi sendirian ke atas gunung, dan mereka merasa bahwa Suiguo sedang berada di dalam bahaya. Karena saat ini kondisi tubuh dari Suiguo sedang tidak baik. Seorang wanita muda yang berambut ungu, dia merupakan pemimpin dari suku ini, dan dia namanya adalah Bunga. Bunga pun mengatakan pada rakyatnya agar tidak khawatir tentang keadaan dari nenek Suiguo. Tapi para rakyatnya menganggap bahwa Suiguo pasti akan mati di puncak gunung. Dan si Bunga pun kemudian berkata, "Kalian jangan terlalu banyak menebak. Tunggu saja dengan sabar sampai nenek kembali." Tiba-tiba saja sebuah serangan pun muncul yang mengenai salah satu rakyat dari si Bunga. Dan rakyat yang terkena serangan itu kali ini dirinya pun pingsan. Hal ini membuat si Bunga dan rakyat yang lain mereka menjadi panik karena di atas atap rumah telah muncul sekumpulan penyusup yang menyerang mereka. Para penyusup ini menggunakan jarum beracun untuk melumpuhkan rakyat dari si Bunga.
Dan kali ini si Bunga berhadapan langsung dengan pemimpinnya. Dengan sekali pukul, si Bunga pun terkapar dan tidak berdaya. Akhirnya Bunga dan rakyatnya, mereka tidak bisa melawan para penyusup ini. Dan para penyusup, mereka adalah orang-orang yang berasal dari suku Qin yang dipimpin oleh Qin Bao, yang baru saja menyerang si Bunga. Qin Bao pun sambil menyengir, dia berkata, "Kalian sangat mudah ditaklukkan. Dan kali ini aku akan panen besar." Setelah berkata seperti itu, Qin Bao pun menyuruh anak buahnya untuk mengikat Bunga beserta rakyatnya. Rakyat dari si Bunga, mereka bertanya, siapa orang-orang ini? Si Bunga pun menjawabnya bahwa mereka adalah penyembah jiwa gelap dan mereka berasal dari suku Qin. Qin Bao pun mulai berbicara, "Suku kecilmu kali ini sudah berakhir dan kalian semua akan menjadi milikku mulai saat ini. Patuhi semua kata-kata kami dan beberapa dari kalian akan kami biarkan hidup." Bunga pun menjawab perkataan dari Qin Bao, "Kamu tidak bisa melakukan hal ini karena kami dilindungi oleh Dewa Kera Putih yang ada di gunung. Mereka pasti akan datang untuk mencarimu." Tapi Qin Bao tiba-tiba saja dirinya tertawa dan berkata, "Dewa Kera Putihmu mereka tidak akan datang ke tempat ini. Bahkan mereka tidak bisa melindungi dirinya sendiri." Mendengar kata-kata dari Qin Bao ini, Bunga merasa terkejut. Dan Qin Bao masih melanjutkan kata-katanya, "Tuan kita telah melihat monyet kecil itu. Dan jangan harap orang lain datang untuk menyelamatkan kalian. Kita berpindah ke tempat Sui Guo. Dia yang saat ini dibawa oleh segerombolan kera putih ke markasnya yang berada di pohon induk. Tiba-tiba saja Sui Guo pun dilempar begitu saja. Dan ini adalah penampilan dari tempat tinggal para monyet putih dan Raja Kera Putih serta anaknya Xiao Liu yang berada di pohon induk. Para monyet putih yang melihat kemunculan dari Sui Guo di tempat ini, mereka pun terkejut karena tidak ada manusia yang pernah datang ke tempat ini. Para monyet putih ini pun juga menganggap bahwa Sui Guo akan segera dibunuh di tempat ini. Melihat rajanya yang telah datang membawa Sui Guo yang berasal dari manusia, para monyet ini kemudian membuat keributan yang tidak terduga. Dan Xiao Liu pun kali ini berteriak pada para monyet untuk segera diam. Xiao Liu pun berkata, "Kami telah membawa kembali monyet yang jatuh dari langit. Dan dia adalah monyet yang menyebabkan tanda penglihatan muncul." Mendengar kata-kata dari Xiao Liu, para monyet putih yang ada di tempat itu pun tercengang. Kemudian Raja Kera Putih pun juga berkata, "Meski dia juga monyet, tapi dia lahir dari batu yang sangat langka. Hal ini membuatku berpikir tentang leluhur Yuan, yang juga seorang monyet batu legendaris." Salah satu monyet putih kali ini berkata pada sang raja, "Apakah monyet batu yang ini datang untuk menyakiti mereka?" Raja Kera Putih pun menjawabnya bahwa dia tidak tahu. Tapi ketika dia bangun, kemungkinan besar dia akan menjadi seorang pemberontak dan akan melawan para monyet putih yang ada di tempat ini. Mendengar kata-kata dari Raja Monyet Putih, Sui Guo pun kali ini kembali berkata, "Raja Kera, tolong jangan sakiti dia. Aku berjanji bahwa dia tidak akan menyerang kalian. Ketika dia bangun nanti, dia akan segera pergi dengan tenang dan tidak akan mengganggu siapapun." Xiao Liu pun menjawab perkataan dari Sui Guo, "Hei manusia, bagaimana kamu tahu? Kamu kan baru saja bertemu dengannya." Sui Guo menjawab perkataan dari Xiao Liu, "Aku memang baru saja bertemu, tapi aku merasakan perasaan seperti ini, dan itu mungkin saja akan terjadi." Xiao Liu dengan tatapan tajamnya ke arah Sui Guo, dia kembali mengatakan, "Kita adalah para kera yang memiliki wilayah sendiri-sendiri. Begitu juga dengan dirinya. Jika dia benar-benar kuat, pasti dia akan mencoba menghancurkan wilayah kita." Tiba-tiba saja, para rakyat Kera Putih kali ini berteriak untuk segera membunuh Sun Wukong. Dan kali ini, Raja Monyet Putih mulai berbicara dan dia akan mengumumkan sebuah keputusan bahwa Sun Wukong harus segera dibunuh. Monyet Putih pun setuju dengan keputusan yang diucapkan oleh Raja Monyet Putih. Dan para monyet yang lain menahan Sui Guo agar mereka tidak menghalangi jalannya pembunuhan pada Sun Wukong ini. Eksekusi pun akan dilakukan oleh Xiao Liu. Dirinya berjalan mendekati Sun Wukong dengan belati kecil di tangannya. Xiao Liu pun akan segera menyembelih Sun Wukong. Hal itu membuat Sui Guo menjadi panik. Tapi tiba-tiba saja sesuatu hal kini terjadi.
salah satu monyet putih terjatuh dengan banyak darah. Hal itu membuat Xiao Liu dan Raja Monyet Putih menjadi terkejut, karena sekarang para monyet putih yang lain yang berada di atas pohon pun mereka terjatuh. Mayat-mayat dari monyet putih terjatuh satu demi satu. Raja Monyet Putih pun mengambil salah satu kera dan dia bertanya, siapa yang telah melakukannya? Tiba-tiba saja seseorang muncul dari balik pohon dan dia mengatakan, hei, aku mendengar bahwa monyet adalah monster yang terkenal di gunung ini. Tapi itu benar-benar mengecewakan diriku, karena ternyata kalian itu terlalu lemah. Dan jalan monster ini adalah tempat di mana orang yang terkuat akan bertahan. Dan kera lemah seperti kalian benar-benar tidak diinginkan di tempat ini. Kalian hanya memiliki satu kalimat saja, yaitu kalian tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan siapakah orang misterius yang telah membantai kera putih di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.